terkini di Nusa Kambangan seperti itu, Pak. Ini kalau kita lihat hujan deras tadi juga dilaporkan dari tim Metro TV yang ada di lapangan bahwa hujan ini sudah melanda sekitar setengah jam yang lalu ya Pak. Kita lihat kemudian semua menanti apakah eksekusi ini akan dilakukan pada malam hari ini, dini hari ini apa tidak. Dan kita tahu bahwa persiapan memang sudah final dan memang sampai saat ini memang belum ada juga konfirmasi dari pihak. Jadi dari setengah jam yang lalu, bahkan dari tadi siang, media juga sudah mulai meliput berita ini seperti itu ya, bahwa dikabarkan, diinformasikan eksekusi mati akan dilaksanakan pada dini hari nanti seperti itu ya. Ya, kita terus juga menunggu informasi, konfirmasi dari Kejaksaan Agung. Kemudian kita juga sudah sempat menghubungi pihak Kejaksaan Agung, Kapus Penkum. Namun sampai saat ini kita memang belum menerima jawaban. Seperti itu, apakah eksekusi ini akan segera dilakukan atau tidak pada dini hari nanti. Informasi yang kami terima. Dan kalau kita menarik lagi ke belakang, dari sisi aturan, dari sisi regulasi, eksekusi mati tidak akan ditunda kalau tidak ada peristiwa besar yang bisa mengancam keselamatan orang banyak. Inilah yang dianggap bahwa hujan besar yang saat ini saya alami di sini dianggap tidak menghalangi eksekusi mati sesuai dengan aturan. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang PNPS tahun 1964, para terpidana mati harus menjalani isolasi atau masa isolasi selama 3 hari, dan inilah prosedur yang sudah dilaksanakan oleh jaksa untuk ke-14 terpidana mati yang sudah disampaikan oleh Jaksa Agung dan juga dikuatkan oleh pihak dari Mabes Polri. Stefani. Nizar, apakah Anda juga melihat masih ada pihak keluarga yang ada di lapangan saat ini atau sudah disterilkan? Tidak ada keluarga yang saat ini berada di area lapas Nusa Kambangan ataupun di area dermaga Wijayapura karena memang sudah disterilkan sejak tadi malam atau Kamis malam pukul 21. Memang sebelum batas terakhir dipertemukan dengan para terpidana mati, beberapa keluarga yang kami temui di sini adalah keluarga dari terpidana mati Zulfikar Ali, warga negara Pakistan. Ada juga beberapa duta besar atau perwakilan dari duta besar dari India yang sudah melihat langsung warga negaranya yang saat ini berada di lapas Nusa Kambangan, karena memang dari 14 terpidana mati ada beberapa warga negara yang berasal dari negara India. Baik. Nizar, apa kemudian proses selanjutnya yang akan dilakukan setelah eksekusi mati ini dilakukan? Baik, proses selanjutnya yang akan dilakukan oleh jaksa eksekutor adalah, namun saya harus menyampaikan lagi bahwa saat ini eksekusi mati sedang berlangsung dan dipastikan beberapa terpidana mati menunggu untuk dieksekusi. Beberapa diantaranya yang dapat saya laporkan informasinya adalah sedang berlangsung, namun tidak menyeluruh bagi beberapa terpidana mati karena mungkin sedang menunggu jadwal atau giliran yang saat ini sedang berlangsung di lapas Nusa Kambangan. Tahapan selanjutnya adalah para terpidana mati akan diotopsi oleh Bidokes dari Polri, ada juga dari perwakilan dari kuasa hukumnya untuk memastikan eksekusi mati sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur, dan para terpidana mati ini akan dibawa oleh pihak dari jaksa eksekutor untuk dikembalikan kepada pihak keluarga. Beberapa terpidana mati sudah menyampaikan permintaan terakhirnya untuk dimakamkan di kampung halamannya, termasuk salah satunya adalah Freddy Budiman, salah satu terpidana mati yang menuai banyak kontroversi selama dipidana. Salah satunya adalah kasus yang
Terbukti Freddy mengendalikan atau membangun jaringan sindikat bisnis narkoba dengan beberapa pihak, termasuk dari pihak atau oknum dari negara Tiongkok. Stefani, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu jurnalis Metro TV yang sudah 9 tahun meliput berbagai macam eksekusi mati yang dilaksanakan di Lapas Nusa Kambangan. Sudah bersama saya saat ini Darbe Tias, jurnalis Metro TV di wilayah Cilacap. Selamat petang, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Bisa. Darbe, Anda sudah lama sekali berada di sini dan meliput banyak sekali eksekusi mati yang dilaksanakan oleh jaksa. Yang menarik adalah saat ini yang saya amati ada perbedaan dari pendekatan jaksa, bahwa jaksa tidak menyatakan secara resmi eksekusi mati ini, namun hanya sepintas bahwa eksekusi mati akan dilaksanakan di akhir pekan. Adakah sesuatu yang mungkin Anda amati berbeda dengan pendekatan jaksa yang dilakukan di gelombang eksekusi mati gelombang sebelumnya? Ya, yang jelas perbedaan pasti ya dari sisi keamanan maupun cara mereka tugas melakukan pelaksanaan waktu eksekusi. Kalau saya amati dari tahun 2008 hingga saat ini, yang paling menarik adalah pelaksanaan eksekusi terhadap 3 terpidana kasus terorisme Amrozi CS. Itu banyak media dan semuanya terdorong untuk bisa memberikan informasi yang seakurat mungkin. Namun yang paling tahun ini yang bisa saya amati adalah bagaimana kemudian pelaksanaan eksekusi yang seharusnya menjadi rahasia negara ini benar-benar dilakukan oleh petugas dengan sangat rapi. Ini yang menurut saya prestasi yang cukup menarik waktu pelaksanaan eksekusi tahun ini. Nizar. Apakah dengan model eksekusi yang dilakukan terhadap Amrozi CS sedikit berbeda dengan model eksekusi yang saat ini 14 terpidana mati adalah terpidana kasus narkoba? Kita tahu Amrozi CS adalah terpidana kasus terorisme dan itu menuai kontroversi, menuai sorotan dari berbagai negara karena kasusnya di Bom Bali. Adakah perbedaan sesuatu yang mencolok mungkin karena mungkin juga ada perbedaan kasus yang dialami oleh para terpidana? Ya, kalau saya perhatikan mungkin kalau tekanan dari secara politik dari luar negeri untuk kasus Amrozi CS mungkin mereka ingin para terpidana menjalani eksekusi karena dinilai telah melakukan pelanggaran yang luar biasa. Kemudian untuk pelaksanaan terhadap para terpidana narkoba mungkin akan lebih menarik ketika sebenarnya adalah siapa mereka yang seharusnya mendapatkan vonis mati dan kemudian harus menjalani eksekusi. Mungkin ini yang catatan yang bisa menjadi kedepannya, bahwa para terpidana mati yang harus menjalani eksekusi adalah mereka-mereka yang emang benar-benar bisa dibuktikan secara hukum mereka mengendalikan dan mempermainkan penyelundupan narkoba ini masuk ke Indonesia misalnya. Yang saya garis bawahi adalah kejahatan narkoba dengan kejahatan terorisme adalah kejahatan luar biasa, dan inilah yang menjadi final bagi kaidah hukum Indonesia, bahwa kedua kejahatan ini termasuk kejahatan luar biasa dan hukumannya adalah hukuman mati. Saya akan bertanya dengan eksekusi mati gelombang kedua yang di situ ada 2 balinain, 2 terpidana mati yang sudah dieksekusi, dan saat itu juga Anda menyaksikan banyak sekali media asing termasuk media dari Australia. Dari pengamatan Anda dengan saat ini minim sekali minim sekali jurnalis dari media asing. Apakah ini juga mempengaruhi tingkat kinerja teman-teman media untuk meliput atau mungkin pendekatan dengan pihak lapas? Saya pikir nggak begitu ya. Artinya ketika kita harus mencari perbedaan antara pelaksanaan tahap 2 dan tahap 3 ini, aku pikir media saat ini justru lebih sangat hati-hati bagaimana memberitakan siapa dan waktu pelaksanaannya, karena emang menurut saya pelaksanaan eksekusi mati adalah pelaksanaan bagi sebuah rahasia negara yang emang harus ini disiarkan oleh pihak resmi yang
bisa mengumumkan kenapa mereka harus menjalani eksekusi mati. Jadi kalau kemudian media berspekulasi, saya pikir juga kurang fair ketika pemirsa atau pembacanya ini menerima informasi yang kurang tepat dan berdasarkan sumber yang tidak bisa kita percaya nih, Sar. Baik, adakah sesuatu yang mencolok juga mungkin karena saat ini adalah semua terpidana mati adalah terpidana dari kasus narkoba, atau mungkin tadi saya juga amati ada beberapa aksi demonstrasi yang menolak eksekusi mati dilaksanakan karena ada pelanggaran HAM atau mungkin ada sesuatu termasuk proses hukum yang dianggap janggal atau direkayasa. Pandangan Anda, adakah sejauh ini informasi dari kejaksaan bahwa eksekusi ini final dan tidak ada permasalahan hukum yang masih tersisa menyisakan masalah? Kalau dibandingkan dengan pelaksana eksekusi yang sebelumnya, saya cari informasi yang lebih detail terhadap pelaksanaan sebelumnya, juga tidak ada yang bisa dikatakan bahwa mereka cacat hukum. Jadi saya pikir juga Kejaksaan Agung sampai saat ini masih bisa dikatakan kalau mereka bisa bekerja secara benar dan emang itu sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Iya, dapat saya pastikan Stefani bahwa berdasarkan informasi yang saya terima melalui pesan singkat dengan salah satu petugas lapas di Lapas Nusa Kambangan, proses atau eksekusi mati terhadap 14 terpidana mati sudah selesai dilaksanakan. Namun satu hal yang belum saya pastikan adalah, atau belum saya konfirmasi adalah, petugas lapas menyatakan ada perubahan daftar nama terpidana mati. Dari ke-14 tersebut ada sebagian yang dibatalkan eksekusi matinya karena terbentur dengan proses hukum. Namun siapa saja dan berapa jumlah terpidana mati yang dibatalkan eksekusinya, inilah yang masih saya tunggu dan sampai saat ini masih belum ada konfirmasi lebih lanjut oleh pihak lapas di Nusa Kambangan. Namun satu hal yang pasti, eksekusi mati sudah selesai dilaksanakan, tidak terganggu atau tidak tertunda dengan hujan lebat yang saat ini sedang mengguyur di area Lapas Nusa Kambangan, Stefani. Nizar, apakah 14 terpidana eksekusi mati ini yang sudah sebelumnya diumumkan oleh Jaksa Agung ini berarti belum seluruhnya masuk nama-namanya seperti itu untuk kemudian dieksekusi? Iya, benar sekali. Jaksa Agung sudah memastikan dan melalui Mabes Polri juga sudah memastikan ada 14 nama terpidana mati yang akan dieksekusi. Namun data yang kami terima dari pihak lapas di Nusa Kambangan, ke-14 terpidana mati tersebut ada sebagian yang dibatalkan karena terbentur upaya hukum peninjauan kembali. Namun kami, sekali lagi saya tidak bisa memastikan siapa saja yang ditunda dan siapa saja yang sudah dieksekusi mati. Ini masih menjadi tanda tanya dan kami akan terus menunggu, dan biasanya dengan membandingkan dengan eksekusi mati di gelombang-gelombang sebelumnya, ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung ataupun dari pihak Mabes Polri maupun dari pihak lapas sendiri yang saat ini sedang berada di Lapas Nusa Kambangan untuk memastikan seperti apa hasil dari eksekusi mati. Satu hal yang pasti yang dapat saya tegaskan sekali lagi adalah eksekusi mati sudah dilaksanakan dan tidak ada kendala berarti. Namun demikian ada perubahan formasi dari ke-14 terpidana mati tersebut. Sebagian tidak dieksekusi mati karena adanya upaya hukum peninjauan kembali, Stefani. Baik Nizar, kita tahan terlebih dahulu.